membahas tentang infrastruktur di Desa Karacak. Ya, perlu pelayanan kepada masyarakat yang optimal. Ya. Ya. Dari satu buah ini aja ya, ini bisa jadi bermacam-macam, aneka ragam dari makanan sampai obat-obatan. Dan bisa menjadi peluang kerja juga ya Bu? Peluang kerja. Juga dan sektor swasta juga katanya tadi sempat mendukung untuk bantuan hunian rumah tinggal ya Bu? UKM-nya kita sudah membantu ibu-ibu PKK untuk membuat kerajinan yang mereka mampu, yang mereka bisa buat. Kita sudah ikut membantulah dari desa. Halo teman desa, berjumpa lagi bersama Nuka Zita di sini pastinya di Teras Desa. Podcastnya di Teras Bersama. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, di komen juga ya. Karena kita akan menampilkan episode-episode terbaru dari podcast yang membahas tentang P3PD, yaitu adalah program penguatan pemerintah dan pengembangan desa. Kali ini Nuka masih ada di Desa Karacak, yaitu di Kabupaten Bogor. Dan Kecamatan pastinya Lewiliang. Iya, Kecamatan Lewiliang. Lewiliang. Nah, ini udah ada narasumber Nukanya langsung tadi membenarkan di Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Betul. Iya. Ketemu lagi sama Ibu Onas. Ibu Onas, apa kabar Ibu hari ini? Baik, alhamdulillah sehat Segar walafiat. sekali lihat Ibu, selalu semangat ya Bu ya. Semangat. Semangat ya. Jadi Bu Onas ini kepala desa di Desa Karacak sudah 3 tahun menjabat ya Bu. Betul, Ya? 3 tahun. Nah, di episode kemarin teman desa, kalau teman desa mungkin lupa, kita pernah membahas tentang keunggulan dari Desa Karacak, yaitu di mana Desa Karacak itu terkenal dengan ini nih, buah buah manggis dan juga buah duriannya ya Bu. Betul. Ya. Dan bahkan buah manggis ini sudah sampai diekspor ke luar negeri karena memang terkenal dengan kualitasnya yang cukup baik buah manggisnya ya Bu ya. Tapi betul. kalau di episode kali ini mungkin kita akan lebih membahas tentang infrastruktur di Desa Karacak nih Bu ya. Misalkan apa sih Bu yang menjadi prioritas utama pemerintah Desa Karacak dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat? Prioritas kita di Desa Karacak salah satunya pembangunan infrastruktur jalan desa dan juga jalan lingkungan, dan tentunya juga kita juga punya prioritas yang utama juga, yaitu masyarakat warga Desa Karacak khususnya yang mereka yang disebut layak dibantu, yaitu rumah Rutilahu. Dan hari ini, tahun-tahun kemarin pun kita sama melakukan untuk Desa Karacak. Kita membangun Desa Karacak ini memang dengan dana dari desa ya, dana dari kabupaten. Tetapi alhamdulillah pula Mbak Nuke, kita pun ada sambungan dana juga dari kabupaten, dan dana itu yang disebut 1 miliar satu desa yang namanya Samisade. Dan alhamdulillah kita juga desa kita terbantu dengan infrastrukturnya, dan kita bisa membangun desa kita ke wilayah-wilayah dan juga ke pelosok-pelosok, yang mana pelosok-pelosok yang dulu tidak bisa kita bangun dengan dana desa, hari ini kita bisa bangun dengan dana bantuan dari Samisade Kabupaten. Samisade Kabupaten. Selain tadi untuk pembangunan jalan, apa lagi Bu yang saat ini mungkin sudah bisa dinikmati oleh masyarakat Desa Karacak? Alhamdulillah juga kita juga di Desa Karacak ini selain daripada bangunan infrastruktur, kita membangun rumah-rumah tidak layak huni buat warga masyarakat Desa Karacak memang yang dikategorikan mereka itu miskin kan gitu. Mereka yang tidak punya rumahnya sudah sangat tidak layak. Dan itu kita dapat dapat dari kabupaten, karena dari kabupaten sedikit sekali, akhirnya kita juga mencari solusi keluar dari kabupaten, misalkan dana provinsi seperti itu. Dan alhamdulillah Desa Karacak selalu bisa meraih itu untuk warga desanya. Berarti itu termasuk dalam program sosial juga ya Bu ya, atau kesejahteraan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa untuk masyarakat di sini? Betul. Atau betul mungkin sekali. ada program lain di luar tadi dapat uang tambahan atau uang dana bantuan? Ya, kita untuk Desa Karacak
untuk prioritas ke warga masyarakat yang memang sangat membutuhkan layak dibantu, yaitu warga yang menengah ke bawah, karena memang Desa Karacak ini masih minim sekali, dan juga untuk ke kampung-kampungnya masih perlu banyak bantuan untuk warga masyarakatnya. Dan alhamdulillah juga kita mendapatkannya bukan hanya dari dana desa saja, tetapi ada juga bantuan-bantuan dari luar yang bisa kita gunakan dan kita bisa salurkan kepada masyarakat desa kita. Ya. Itu kan kalau tadi dapat bantuan dari luar ya Bu ya. Kalau dari pemerintah desa sendiri gitu, sudah memilikikah program-program nantinya untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, misalkan pelatihan kepada masyarakat untuk nantinya bisa memajukan UMKM di Desa Karacak ini gitu. Apakah selain ya kegiatan ekspor impor ini kan juga membantu perekonomian warga. Program-program lain yang nantinya mungkin akan Ibu canangkan Bu untuk masyarakat di sini? Kita sudah mulai melakukan pelatihan pembinaan kepada warga masyarakat sekitar, dan juga kita lakukan itu dengan ibu-ibu PKK. Ya, ibu-ibu PKK kita latih untuk bagaimana memberdayakan warga di kampung desa kita sendiri dengan kemampuan-kemampuan mereka yang bisa ditonjolkan, seperti mereka misalkan membuat kerajinan tangan ataupun membuat membuat kue-kue yang bisa dipasarkan di pasar ataupun di warung-warung, itu sudah mulai dilakukan. Ya, seperti yang mungkin di episode sebelumnya Ibu bilang juga ya, dari hasil pertanian di luar buah manggis ini ada yang membuat keripik pisang karena dari hasil tani pisang yang dipanen, terus keripik ubi juga gitu kan. Mungkin juga nantinya akan ada produk-produk lain ya Bu ya, kayak teh dari kulit manggis, sirup, minuman segar dari kulit manggis. Mungkin itu nanti bisa lebih diberdayakan lagi kali ya, biar daya saingnya mungkin bisa melebihi dari buahnya sendiri gitu. Iya, bisa jadi karena bervariatif. Ya, karena ini banyak olahan dari satu buah saja, dari satu buah nama aja ya, buah manggis ini banyak olahan. Bisa dibuat makanan, bisa dimakan langsung seperti yang ada sekarang kan. Seperti kita makan buah manggis layaknya. Betul. Ya. Lalu bisa dibuat dodol, bisa dibuat wajit, makanan yang bisa dipasarkan di warung-warung ataupun di supermarket. Itu. Nah, untuk seperti itu kan Bu dibutuhkan pengelolaan keuangan, pengelolaan ekonomi yang memadai, transparansi untuk masyarakat. Nah, pemerintah Desa Karacak nih seperti apa nih membangun transparansi pengelolaan anggaran desa biar masyarakat di sini juga akhirnya trust atau percaya gitu loh. Oh iya, anggarannya digunakan dengan semestinya. Ya, betul. Pertama, saya menjadi kepala desa di Desa Karacak ini, saya bangun dulu trust masyarakat kepada kami Desa Karacak. Tentunya setelah itu kami lakukan tahun pertama kami dengan dana desa yang ada di Desa Karacak ini, kita buat banner. Kita buat banner sebesar mungkin, kita pajang di desa untuk supaya warga masyarakat desa kita mengetahui anggaran desa sih berapa sih per tahunnya kan gitu. Lalu nanti anggaran desa ini untuk apa? Disalurkannya kemana kan gitu. Agar mereka tahu dan bisa baca. Bahkan bukan hanya untuk warga Desa Karacak sendiri yang bisa membaca, siapapun yang masuk ke desa kita, mereka bisa lihat. Ini loh anggaran yang ada di Desa Karacak ini per tahunnya sebesar ini, dan pengeluarannya kemana, seperti itu. Oke. Itu tadi udah cukup terbuka ya Bu, berarti untuk masyarakat baik di Desa Karacak ataupun masyarakat umum mengetahui seperti apa sih pembangunan yang ada di Desa Karacak. Uangnya ini loh untuk ini, jadi bisa ya kita akses ya Bu? Bisa akses. Di internet pun ada, atau mungkin Desa Karacak membuat website sendiri gitu, jadi masyarakat gak harus datang ke sini tapi bisa memantau dari jauh? Betul, bisa. Kita sendiri untuk Desa Karacak saat ini sedang mengupayakan menjadi desa digitalisasi. Karena mungkin di Kabupaten Bogor ini baru ada pelatihan kemarin-kemarin, belum sempat seperti desa-desa yang ada di luar sana sudah mampu, sudah benar-benar sudah berjalan. Desa kita ini insya Allah kita juga pengen seperti itu, karena apa?
semakin kedepannya kita desa kita harus modern dan juga tentunya ya udah berbasis teknologi lah iya, gitu. Harus melek digitalisasi. Ya, melek digital. Teknologi Betul. Karena akan ketinggalan. Iya, betul. Ya, kalau kita memang tidak bisa mengakses itu. Nah, untuk membuat SDM-nya itu tersebut, Bu, yang bisa nantinya melek teknologi. Pastinya perangkat-perangkat desa seperti Ibu dan lain-lainnya, stakeholder pemerintah itu kan kita harus siap nantinya kita yang jadi pembimbing masyarakat untuk bisa melek teknologi. Nah, itu bagaimana, Bu, cara meningkatkan keterampilan perangkat desa tersebut dalam nantinya mengelola administrasi desa seperti keuangan, administrasi kependudukan, dan juga dokumentasi? Ya, itu tadi kita sedang mengupayakan bagaimana kita untuk perangkat desa kita ini supaya mereka lebih paham ke apa tadi namanya teknologi digitalisasi. Makanya kita mau mengadakan pembinaan ataupun pelatihan yang ada di desa kita. Tapi alhamdulillah juga desa kita juga separuh desa kita ini perangkat desa kita ini sudah sarjana kan gitu. Hanya sebagian yang belum, dan hari ini pun saya sendiri juga sedang ikut sekolah desa di kampus IPB, dan mudah-mudahan ilmu yang didapat kita ini bisa nanti dikembangkan untuk warga desa kita, tentunya juga untuk perangkat desa kita. Ya, intinya SDM-nya dulu yang kita SDM-nya dulu yang kita majukan, kualitas SDM yang kita perbaiki. Harus itu. Ya, karena nanti kalau perangkat desa SDM-nya kurang, bagaimana mau mendidik masyarakat di bawah? Betul sekali, betul. Ya. Jadi seperti yang Ibu bilang tadi, mungkin nanti banyak pelatihan-pelatihan pastinya, dan itu juga salah satu program dari P3PD kan, untuk membina stakeholdernya dulu nih, pembina-pembina desanya dulu kan, dilatih untuk nantinya bisa jadi kepala desa karena yang baik. Kita di desa juga kan perlu pelayanan kepada masyarakat yang optimal. Ya. Makanya kita harus sering melakukan pelatihan, pembinaan kepada perangkat kita, dan jangan sampai desa kita ini dihujat dengan serba kekurangan daripada pelayanan, karena pelayanan juga nomor utama, nomor satu yang harus kita optimalkan di desa itu pelayanan desa. Pelayanan, birokrasi, karena biasanya kalau kita desa tuh tertinggalan, birokrasinya lama, apa segala macam gitu ya, Bu. Oke, nah terus kalau kegiatan pelatihan nantinya nih, Ibu akan menyelenggarakan untuk meningkatkan kapasitas tadi, kualitas kepala desa kan, Bu ya, dan perangkat desa dalam nantinya bisa menyikapi perubahan sosial, ekonomi, dan perubahan kebijakan pemerintah nantinya. Nah, itu pelatihan nantinya Ibu udah ada kepikiran seperti apa sih pelatihan yang mau dibuat? Ya, pelatihan sering kali kita buat yang ada di Desa Karacak. Pelatihan kepada perangkat desa kita, RT, RW, Posyandu, gitu kan. Sampai ke bawah ya, Bu? Sampai ke bawah, ya. Pelatihan sering kita lakukan, karena ini untuk salah satu pembinaan dan juga melatih perangkat-perangkat desa kita dari perangkat desa, kadus, RT, RW semua. Atau mungkin Posyandu, nanti ada PKK, Ibu sebagai kepala desa nih, misalkan memanggil mungkin profesional untuk nantinya mengajarkan ibu-ibu PKK seperti apa nanti kan untuk membangun UMKM sebagai ibu rumah tangga biar punya penghasilan gitu. Ada kepikiran kayak gitu nggak sih, Bu? Atau mungkin nanti manggil trainer aja deh? Itu sudah dilakukan ya. Dan hasilnya gimana nih? Dan hasilnya ya saat ini memang masih dalam apa istilahnya, masih dalam bertahap ya. Pembelajaran ya untuk UMKM PKK kita sebenarnya kita udah gerakan ya. Dan PKK juga aktif juga sih. Ya, dari aktifnya PKK itu juga kan bisa membantu di mana-mana. Beberapa desa ada yang seperti itu ya, Bu. Malah desanya maju karena PKK-nya, UMKM-nya maju ternyata. Mudah-mudahan di Desa Karacak juga begitu nanti, Bu ya. Insya Allah. Oke. Nah, kalau langkah-langkah yang nantinya Ibu ambil kan tadi Ibu sudah mengadakan pelatihan gitu kan. Pendidikan masyarakat juga sampai ke lini bawah, bahkan tingkat RW, RT gitu kan ya. Harapan Ibu untuk nantinya perangkat desa nih bisa bekerja seperti apa biar optimal dalam pembangunan ekonomi dan kependudukan dan lain-lain lah untuk memajukan Desa Karacak ini, Bu. Ya, harapan saya untuk perangkat desa yang ada di lingkungan desa kita, di kantor setiap hari, baik dari
di Pemdesnya itu sendiri sampai ke RT RW-nya, kita selalu mengadakan komunikasi dengan mereka. Bagaimana caranya kita bersosialisasi kepada warga masyarakat yang ada di luar sana, dan saya tekankan kepada perangkat desa RT, baik RT RW ya yang ada di Desa Karacak, yuk jaga komunikasi dengan warga masyarakat setempat, karena ya kita adalah pelayan desa yang harus optimal melayani warga masyarakat. Jangankan kita RT RW Kadus, kita sendiri sebagai kepala desa, kapanpun, jam berapapun kita harus mau diganggu oleh warga masyarakat, karena ini adalah pelayanan kita kepada warga masyarakat. Ya. Dan itu juga mungkin salah satu nantinya bisa mendorong masyarakat untuk berwirausaha jangka panjang seperti betul. Ekspor ini kan juga mungkin salah satu dukungan penuh dari perangkat desa di sini. Jadi masyarakat tuh bisa lebih memajukan dan percaya diri mungkin ya Bu untuk bisa mengekspor hasil buah manggis ini gitu ya. Betul Bu. Mungkin ini karena produk unggulan, salah satu unggulan dari Desa Karacak, saya berharap kepada warga Desa Karacak ataupun warga sekitarnya yang memiliki pohon-pohon pertanian manggis, durian yang ada di wilayah Kampung Cengau khususnya ya, Desa Karacak, saya berharap yuk komunikatif gitu. Ini buah ini bisa dibuat apa? Bisa dibuat apakah makanan ataukah minuman atau ramuan obat-obatan. Ya, dari satu buah ini aja ini bisa bermacam-macam, aneka ragam, dari makanan sampai obat-obatan. Dan bisa menjadi peluang kerja juga ya Bu ya? Peluang kerja. Bagi anak-anak walaupun muda ini yang hanya musiman ya. Kerja, setahun 2 kali berbuah, tapi jangka waktunya juga lumayan lama. Bisa 3 bulan 1 kali mereka mau panen gitu. Ya itu tadi ya Bu, dibutuhkan inovatif untuk masyarakat sendiri nantinya bisa menciptakan peluang bisnis, peluang kerja gitu kan, buat gak hanya ibu-ibu rumah tangga, tapi kan mungkin di sini banyak umur-umur anak-anak muda yang mungkin fresh graduate yang baru mau mencari kerja, jadi bisa berwirausaha juga di sini ya Bu. Oke, tadi kan kita sudah berbicara tentang keunggulan dari segi ekonomi nih Bu, karena ekonomi di Desa Karacak bisa dibilang unggulannya ya dari buah manggis dan durian ini gitu. Tapi kalau berbicara soal infrastruktur, Duka penasaran Bu, bagaimana infrastruktur di Desa Karacak ini, mulai dari jalan, bahkan air bersih, listrik dan lain-lain, seperti apa Bu? Infrastruktur di Desa Karacak kita yang 3 tahun ini alhamdulillah sudah mulai kelihatan semua per wilayah, per RW kita sudah hampir terbangun semua, walaupun belum semua ya. Untuk Desa Karacak infrastrukturnya sudah mulai berkembang, sudah naik. Dan untuk seperti air, listrik ya, air juga bisa warga itu sendiri tidak terlalu mengandalkan ke desa gitu. Kita punya komunitas yang namanya BKP, Bani Kosim Peduli itu. Dari komunitas itu BKP ini alhamdulillah bisa membantu desa tanpa harus meminta dana ke desa. Gitu. Jadi selain daripada air bisa membantu menyalurkan air ke warga, BKP ini alhamdulillah juga punya yang lainnya seperti membangun rumah warga yang berarti kerjasama ya Bu sistemnya? Iya, kerjasama. Sistemnya kerjasama untuk air bersih masuk ke Desa Karacak ini, gitu. Atau mungkin memang Desa Karacak sudah punya sendiri sumber mata air? Sumber mata air ada kita, walaupun sumber mata airnya sangat jauh ya, kita berapa kilo gitu dari penduduk sampai ke gunung, tapi ini sudah berjalan, alhamdulillah. Nah kalau untuk jalan Bu, tadi kan Ibu sempat di episode pertama kita sempat membahas ya kan, ada infrastruktur yang baru aja dibangun, yaitu jalan yang akhirnya menebang pohon durian dan manggis, karena itu memang tadinya seperti hutan khusus buah-buahan, itu akhirnya dibuat jalan. Itu salah satunya. Tapi kalau yang jalanan yang lain seperti apa?
jalanan yang lain kita bangun dari dana Samisade, dan jalan yang episode yang kemarin itu yang kita bahas itu memang kita meminta sendiri kepada jalur lain kan gitu. Nah, di situ kita Desa Karacak mendapatkan karya program karya bakti dari Kodim, dari Nadiem. Dan kemarin karena kita berpikir warga masyarakat Desa Karacak ini sangat kesulitan untuk pelintasan jalan infrastruktur, akhirnya ya alhamdulillah kita dapatkan dan bisa kebuka jalan itu untuk warga masyarakat yang ada di wilayah Cengal khususnya di sini, dan hari ini sudah bisa kita lalui lintas untuk kendaraan roda 4. Dan itu termasuk kerjasama berarti ya Bu ya, Ya. dengan sektor dari pemerintahan, lembaga non pemerintah, betul. juga dan sektor swasta juga katanya tadi sempat mendukung untuk bantuan hunian rumah tinggal ya Bu ya. Ada, ya. Ada juga ya Bu Ada ya. juga. Maksudnya ada beberapa hunian, ternyata teman desa di Desa Karacak ini memang bantuan kerjasama dari pihak luar. Betul. Ya, BUMN bisa dibilang seperti itu, salah satu BUMN. Jadi sistemnya pinjam ya Bu ya. Nggak pinjam juga ya. Tapi ya, bukan hak milik. Bukan. Hak milik ya. Hak milik. Itu jatuhnya hak milik juga, tapi Oke. bukan sistem pinjam. Itu bantuan aja. Bantuan. Dari maksudnya apa ya kalau kita ini ya bantuan dari luar, tetapi itu bukan pinjam ataupun bukan. Oke. Jadi hak milik tetap untuk warga sekitar yang betul. diberikan hunian rumah betul. gitu maksudnya ya, ya. tempat tinggal. Jadi untuk bisa dibilang kan Desa Karacak dilihat ekonominya juga jadi meningkat dengan adanya hunian-hunian itu kan, membantu masyarakat desa ya Bu. Iya. Bu, faktor-faktor penghambat dalam pengembangan masyarakat desa selama ini Ibu temukan apa Bu? Dari mulai ekonomi dan bagaimana cara Ibu mengatasinya? Penghambat salah satunya itu mungkin kita ya dana, modal ataupun biaya ya. Salah satunya Semua memang butuh semua dana, penghambat ya. itu mungkin ya salah satunya dari itu ya. Kita kalau dari dana desa ya, semua tidak mungkin kita lakukan karena dana desa pun terbatas dengan keadaannya kan itu, dengan kebutuhan yang ada di desa kita juga belum mencukupi ya. Saya himbau kepada warga masyarakat yang ada di Desa Karacak, khususnya yang ada di wilayah Cengal, umumnya yang ada semua di Desa Karacak, mandiri. Nah ini harapannya Bu. Harapan ya. Tetapi memang kalau untuk selanjutnya untuk UMKM-nya kita sudah membantu ibu-ibu PKK untuk membuat kerajinan yang mereka mampu, yang mereka bisa buat. Kita sudah ikut membantulah dari desa, dan ya sampai saat ini mungkin itulah kekurangan. Ya itu permasalahannya adalah dana di mana mungkin hambatannya itu. Dananya memadai, mungkin Desa Karacak bisa maju mandiri sejahtera sih, itu udah pasti ya Bu. Betul. Dan itu juga jadi harapan Ibu tadi bahwa Bu Kepala Desa nih berharap mudah-mudahan masyarakat di Desa Karacak ini bisa mandiri, bisa menghasilkan UMKM yang maju, membantu ekonomi juga dari Desa Karacak gitu ya Bu ya. Mungkin itu menjadi harapan Ibu terakhir ya Bu ya. Maksudnya ini kita mau nutup episode kali ini. Mungkin ada lagi yang mau Ibu sampaikan Bu, sedikit aja mungkin buat masyarakat. Buat masyarakat Desa Karacak, harapan untuk warga masyarakat Desa Karacak, harapan saya yuk kita bergabung dengan desa, yuk kita bisa ikut berpartisipasi dengan desa, dan kita bisa memajukan ataupun kita bisa mengelola pertanian ataupun yang ada di Desa Karacak itu aja.
Ya, jadi intinya mudah-mudahan masyarakat di sini bisa turut membangun semua apapun yang menjadi prioritas, terus membangun juga jadinya kan bisa membantu kerja dari perangkat desa juga ya Bu, untuk kita sama-sama memajukan Desa Karacak ini yang ada di Kabupaten Bogor. Ibu terima kasih banyak waktunya, saya senang sekali berbicara terima kasih dengan Ibu. Banuke. Saya sudah banyak dapat informasi dari Ibu Terima kasih tentang banyak. Desa Karacak. Terima kasih untuk sambutannya kepada Nuke dan juga tim. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi ya Bu di lain kesempatan. Maju juga untuk buah magisnya dan buah durian dan semua yang ada di Desa Karacak. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama, terima kasih. Teman Desa, kalau kayak gitu sudah berakhir episode kali ini. Kita sudah membahas tentang apa sih keunggulan dari Desa Karacak yang ada di Kecamatan Lewiliang, di Kabupaten Bogor. Jadi kalau bagi teman desa yang penasaran seperti apa sih rasa manggis yang ada di desa ini, boleh berkunjung di sini karena memang di sini yang maju agrowisata ya. Kalau kayak gitu jangan lupa untuk teman desa terus saksikan podcast Teras Bersama di channelnya Teras Desa. Teras Bersama itu channelnya, tapi podcastnya namanya Teras Desa. Nuka sampai kebalik Bu ya. Oke, kalau kayak gitu Nuka pamit undur diri dulu. Kita ketemu lagi nanti di next episode lainnya dan masih membahas tentang program P3PD, program penguatan pemerintah dan pengembangan desa. Nuka Azwita beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.